Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nasa syu'uban wa qabaila liya'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiy akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummatihi khairil umam amma ba'du. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah wal mustaghfiru minadz-dzambi wa huwa muqimun alaih kal mustahji bi rabbih. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Robbi. Dan marilah kita syukuri atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan salam kurnia kepada kita. Alhamdulillah dengan nikmatnya, dengan izin, dengan kudrat irdahnya, kita masih bisa bernapas. Kita masih sehat walafiat, masih bisa menikmati indahnya nikmatnya alam semesta ini. Alhamdulillah. Dan marilah kita tingkatkan ketakwaan kita, keamanan kita kepada Allah. Jangan sampai iman kita goyah di masa-masa yang begitu dahsyat seperti sekarang ini. Persaingan kehidupan yang sangat ketat. Kemajuan-kemajuan intelektual yang begitu luar biasa. Hidup di zaman sekarang, di zaman ini, kita harus bisa menyesuaikan diri kita. Tentu tiap zaman, tiap fase tentu adalah perubahan dan perubahan. Ada yang perlu kita syukuri, yang perlu kita benar-benar mengucapkan kepada Allah. Kata-kata kalimat alhamdulillah disertai dengan mengaplikasikan nikmat itu untuk beribadah kepadanya. Al-Fakir kadang merenung, bertafakur. Alangkah indahnya, alangkah hebatnya, alangkah istimewanya, alangkah luar biasanya. Dulu waktu Al-Fakir masih kecil ya, subhanallah, mobil aja nggak ada, Itu di daerah Al-Fakir ya, di daerah Serang ya, daerah Padarincang itu. Jalan masih jalan tanah, belum berbatu. Kalau ada mobil satu saja, ya mobil tahu mobil dari mana, wah udah itu orang-orang pada kumpul
pada melihat, pada di pinggir itu pada jejer. Ya jalannya jalan masih tanah campur rumput. Boro-boro listrik, ya boro-boro internet, boro-boro ini dan itu. Kehidupan seperti itu. Alat penerang kita cukup dengan minyak kelapa. Minyak kelapa dimasukkan ke beling, ya beling atau kaleng, langsung pakai sumbu, langsung dibakar pakai api. Minyak kelapa. Jadi yang dapat bikin. Tapi sekarang, subhanallah, sekarang mau apa saja. Dulu ingin belajar ngaji, kita harus kemana? Wah, ingin belajar alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ro. Ya, mau belajar hijaiyah aja kita kemana mencari guru. Tapi sekarang, ingin ilmu apa kita? Tinggal kita buka YouTube. Ada. Mau belajar nahu, belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar thariqat, belajar al-hikmah, apapun ilmu yang kita inginkan, sekarang kita tinggal buka aja YouTube. Sudah berebet ada. Ini adalah suatu nikmat. Ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita lalaikan. Ya, jangan kita Jangan kita ini masa yang sudah modern, masa yang sudah maju, jangan kita tarik-tarik ke belakang. Seperti apa? Ya. HP haram. Speaker haram. Segala macam haram. Jadi dunia ini kita tarik ke belakang lagi. Ya, ini sudah maju. Kita terima kemajuan ini. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita cara menggunakannya. Gunakan untuk menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pergunakan ini kemajuan untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kita tidak sempat belajar karena kita tidak punya biaya. Kena langkahnya ustaz, tidak adanya ulama dan kiai yang tidak kita kenal karena tempatnya begitu jauh. Dan ekonomi kita pun begitu sangat rendah. Sekarang bejibun, sekarang banyak. Ayo, pergunakan anugerah Allah yang sangat dahsyat ini. Ya tentu setelah kita buka YouTube, ya kita cari apa yang kita butuhkan. Misalkan ilmu ini, ya tentang ilmu syariat, ataupun ilmu torekat, atau ilmu yang segala macam. Itu kan tentu ada address, ada alamat. Misalkan yang membicarakan, misalkan Ustadz Anu, atau Kiai Anu, atau apapun itulah. Ya sebaiknya kita setelah kita mendengarkan, ya kita bersilaturahmi. Untuk apa? Ya untuk kita begitu nyambungnya ilmu kita. Ya diantaranya kita bersilaturahim itu sangat luar biasa. Subhanallah. Ini adalah kenikmatan, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya yang penting kita dekati ulama. Dekati ulama memang di dalam medsos ya, di dalam medsos ini memang begitu banyak kemanfaatan, tapi tidak lepas juga dari kemidorotan. Ya oleh karena itu kan kita bisa memfilter atau memilih, atau kita bisa mengenalkan diri. Oh ini siapa, ini dari mana, seperti apa, ya kita. Emang kalau kita ceroboh ya kita bisa juga kita salah jalan kalau kita ceroboh. Jadi maksudnya seperti apa? Ya kita tidak pas maksudnya. Tidak pas yang kita dengarkan, yang kita ikuti. Tidak pas gitu. Jadi kita cari yang pas. Yang pas dengan hati kita. Yang sesuai dengan alam pikiran kita. Juga yang tidak keluar daripada ajaran yang kita anut ya.
Jadi dengan adanya ini medsos adalah suatu alat untuk kita bisa bersatu, untuk kita menyatu. Jadi artinya, ayo, kalau dulu kita lebih bersatu, kalau dulu kita lebih akrab, lebih akur, sekarang harus lebih meningkat keakraban dan keakuran, persatuan dan penyatuan kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya apalagi kita di Indonesia ini yang begitu beragam. Beragam segala macam ya. Dalam bahasa juga bermacam-macam bahasa. Ya tentu dengan adat istiadat, kulit berbagai macam pun sangat banyak berbeda. Itu jangan kita dijadikan untuk perbedaan. Justru perbedaan ini adalah kita jadikan satu rahmat, satu perbendaharaan, kekayaan di alam Indonesia. Jadi kita ya yang namanya berlaku baik, berkebaikan, jangan kita pilih bangsa, jangan kita pilih suku. Ya bangsa apapun, suku apapun, agama apapun, kita baik-baik saja. Jadi entoh dasar kita Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kita bersatu. Jadi sudah jangan ada lagi kita saling itu sesat. Jangan ada lagi itu kafir. Udah jangan ada lagi seperti itu. Ayo kita bersatu. Kita bersatu, bergandeng tangan, hidup berdampingan supaya aman, nyaman. Tentu kuncinya, intinya kita jangan berhenti belajar. Karena biasanya yang sering sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan, menyalahkan kepada orang lain, biasanya itu adalah kita belum nyampe ke arah itu. Ya, seperti apa ya? Ya, di dalam jangankan kita beda agama lah. Jangankan kita beda bahasa, beda bangsa, jangankan kita masih beragama Islam saja, kita sudah saling menyalahkan, saling gontok-gontokan, udah kita berhentikan. Atau kita udah tutuplah. Ayo kita bersatu, kita menyatu. Kita tetap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga dan neraka itu adalah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang mengerti, yang sudah berpengalaman, sudah tabahur di dalam ilmu syariat, ayo bersyariat. Silahkan bersyariat untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan surganya Allah dengan jalan bersyariat. Kita yang telah menginjak ke thariqah, ayo gunakan, laksanakan aturan thariqah untuk kita mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah untuk kita masuk ke dalam surga. Yang mengerti tentang hakikat, ma'rifat, al-hikmat, silahkan dengan cara itu untuk mendapatkan ridha Allah, untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya ilmu syariat, ilmu thariqat, ilmu hakikat, ma'rifat, al-hikmat, pada hakikatnya itu adalah satu dari kesatuan. Jadi satu. Oleh karena itu kita sering dengar para ulama dan juga Al-Fakir juga sering ngobrol. Ayo, lebih baik kita belajar daripada kita merasa cukup ilmu yang sudah ada di diri kita, kita menyalahkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah pesan-pesan agama kita. Dan di sini kita hidup di dunia ini adalah tidak luput daripada kebutuhan hal duniawi. Agar kita selalu didatangi rezeki, uang, makanan yang begitu mudah, banyak, gampang, tidak ketemu dengan kesusahan, maka Al-Fakir menemukan di suatu kitab, yaitu Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ
kalau kita mengamalkan satu aurad ini, satu wirid ini, maka kita akan kedatangan harta atau dunia ya, yang berbentuk uang atau berbentuk harta dengan tiba-tiba kita. Jadi maksudnya tidak kita ingat-ingat, terus tidak kita hayalkan, datang gitu ya. Itu luar biasa ya. Sangat bahagia kita sekali. Jadi yang diwirid ya, yang diaurodkan oleh kita yaitu Sabaqul Mufaridun. Jadi kita baca Sabaqul Mufaridun itu 7.000. Jadi 70.000 semuanya, 70.000. Jadi harus tamat dalam waktu 9 hari. Jadi kita puasa 9 hari dan baca itu kalimat Sabaqul Mufaridun itu 70.000. Jadi dalam waktu 9 hari sambil puasa. Dibacanya mau siang, mau malam, terserah, yang penting hitungan 70.000. Dan sebelum kita membaca atau mengaurodkan ini kalimah, kita baca hadarat dulu. Karena hadarat adalah merupakan kunci di area al-hikmah. Insya Allah dengan adanya hadarat, insya Allah aurad kita, doa kita diterima atau dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadarati Nabi al-Mustafa Sayyidina Habibina wa Syafiina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadarati jami'i malaikati ilahil muqarrabin al-uluwiyatus wa supriyah, khususan hadarati malak Jibril wa Mikail wa Sarfil wa Ajril wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Syai'ulillahi laumul Fatihah. Wala hadrati Sayyidatina Khadijah al-Kubra al-Batuli, wala hadrati Sayyidatina Fatimah Tajar binti Rasulillah, wala hadrati Sayyidina Hasan al-Husain wa ummi al-Fatihah. Wala hadrati Sultanil Auliya Syabul Qadir al-Jalani qadasallahu sirru al-Fatihah, wala hadrati jami' ulama ilahi ta'ala fil masyariq wal maghrib, wa khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdami Afghanistan, wa khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza, wa khususan hadrati Abi wa Ummi, wa hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi laumul Fatihah. Jadi baru kita mewiridkan Sabaqul Mufaridun dengan jumlah yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Jadi insya Allah kalau ini kita kerjakan, kita lakukan ya, dengan mungkinun bil ijabah, dan kita jauhi kemaksiatan ya. Jadi apa ya, terutama kita bersihkan hati kita, jangan sampai kita ada hati dengki terhadap sesama, jangan ada hati merasa kita lebih bersih, lebih suci, lebih pintar, lebih baik, jangan. Jadi kita ya merasa kita ini merasa orang yang bodoh, banyak dosa. Perbanyak istighfar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini insya Allah kalau kita ini amalkan seperti itu, insya Allah kita kedatangan harta, kekayaan dengan yang tidak kita hayalkan. Dengan tiba-tiba. Subhanallah. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa haturkan, bisa bagikan atau bisa ijazahkan. Semoga bermanfaat, semoga sukses, dan semoga ini menjadikan wasilah kita lebih dekat kepada Allah, dan kita lebih dekat untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat udmanya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Fakir anjurkan ya, atau Al-Fakir minta, memohon, ringankan tangan ya untuk subscribe, like, komen, dan share, bagikan video ini kepada handaitulan saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Dengan niat kita adalah mengajak seluruh ikhwan akhwat saudara kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mewiridkan kalimah ini. Dan marilah kita berdoa ya, sebaik-baiknya berdoa. Dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena doa yang terpampang di kolom komentar akan terlihat oleh saudara-saudara kita. Jutaan saudara kita insya Allah akan mengaminkan doa kita. Inilah
Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Terima kasih. Innallaha ma'ana al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.